Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Ronita. Kali ini saya mau mendemokan bagaimana menempel stiker ke media MDF atau nanti juga kalau sempat ke media akrilik ya. Sebenarnya sama aja, mau media apa aja. Intinya ada trik atau tips untuk menempelkan stiker ke media papan ini ya, kayak gitu. Pertama, kenapa kita pilih stiker? Itu karena stiker itu udah ada lemnya, jadi kita nggak perlu ngelem lagi. Maksudnya kan kalau kertas kan biasanya kita harus ngelem dan sebagainya. Nanti kalau lemnya pakai kurang rata dan sebagainya kan nggak, di sebelah sini misalkan nempel, di sebelah sini kurang nempel dan sebagainya, atau kadang di ujung-ujungnya bisa suka ngangkat. Nah, makanya kita pakai stiker yang yaitu media cetak yang sudah ada lemnya atau biasa disebut stiker. Nah, stiker sendiri ini nggak bisa nggak bisa asal stiker. Jadi kita harus milih stiker yang cocok untuk media-media seperti ini. Pertama, tipsnya itu pilih stiker yang monomerik aja. Jadi pilih stiker yang monomerik, jangan yang cast vinyl itu jangan, karena dia nanti terlalu lentur dan tentu terlalu mahal. Karena itu ibaratnya begini, Anda udah cukup monomerik, itu udah cukup, tapi Anda pakai yang super bagus dan itu nggak ngefek apa-apa, tapi malah di proses penempelan ribet karena cast vinyl itu dia lentur sekali. Biasanya cast vinyl itu untuk motor atau mobil kayak gitu, itu baru cocok. Nah, kalau di papan yang seperti ini kita cukup yang monomerik. Tapi ingat, monomerik itu ada kelasnya. Nah, sekali lagi, dalam setiap grade stiker, di mana monomerik, polimerik sama cast vinyl, itu setiap kelas ada kelasnya lagi gitu. Misalkan di monomerik ada yang murah, ada yang sedikit mahal, ada yang sangat mahal. Nah, ini kita pakai yang premium gitu ya, istilahnya monomeriknya yang premium. Kenapa yang premium? Karena tentu pertama biar cetaknya bagus, terus kedua lemnya juga bagus. Nah, untuk media seperti ini, papan seperti ini, kita tentu butuh stiker yang lemnya sangat bagus atau sangat kuat. Jadi jangan pakai stiker vinyl yang biasa yang lemnya nggak terlalu kuat, karena nanti untuk jangka panjang dia akan lepas kayak gitu. Terus kemudian pastikan ini papannya bersih ya, gitu istilahnya, papannya bersih. Jadi nanti ketika ditempel dengan stiker itu nggak grenjel, nggak kotor dan sebagainya. Oke, jadi itu tips yang paling utama adalah pilih stiker monomerik sama papannya yang bagus, yang rata. Nah, terus kedua tentu cetakannya, mesin cetaknya kita saranin pakai mesin cetak yang standar emang untuk large format atau poster. Minimal dia udah anti air, terus kemudian dia udah anti UV. Jadi kalau kena lampu UV, misalkan lampu-lampu UV itu ya, sekarang kan banyak tuh lampu-lampu UV ya di ruangan juga, itu dia nggak gampang pudar, sehingga nanti poster atau foto bisa awet. Jangan sampai misalkan sebulan 3 bulan dia udah pudar kayak gitu. Sekali lagi kita harus memakai printer atau tinta yang bagus untuk mencetak poster ini, agar ketika ditempel di dinding itu bisa dipakai dalam jangka lama. Oke, sekarang kita ikutin bagaimana proses masang ke sini ya, dengan dua cara, nanti manual sama pakai mesin. Yuk kita lanjut prosesnya aja. Oke, ini adalah proses pemotongan dulu. Jadi sebelum dipasang kita potong dulu fotonya, tapi jangan dipotong ngepres ya, potong lebihin dulu. Nanti ngepresnya itu nggak ngepres banget gitu istilahnya. Nah, ini papannya udah kita siapin. Ini papan HMR atau MDF yang udah di coating, ukuran 30 cm kali 30 cm. Yuk. Ayo jangan kelamaan, ini video soalnya. Pastikan, nah nanti ini gunanya nih, kita pasin dulu, ngepres gitu kan. Makanya usahakan sih sebenarnya bagusnya itu nyetaknya itu agak lebih besar dikit, atau MDF-nya yang dikecilin dikit. Ini biasanya menggunakan ilmu hardcover. Jadi orang-orang yang biasanya ngerjain buku-buku hardcover itu pasti paham lah gitu. Tapi karena di Ronita itu nggak ada layanan dokumen, jadi ya kita aplikasikan ilmunya ke kayak gini, nempel panel kayak gini, atau fotoblok atau kolase nyebutnya, terserah lah. Kalau kolase itu biasanya kalau fotonya banyak,
Tapi kalau fotonya satu itu biasanya sebutnya foto blok nih, kayak gini nih, ini kolase nih kayak gini. Jadi banyak foto dalam satu bidang itu kolase. Oke, ini kita mau nempel manual. Pokoknya intinya lebihin beberapa senti gitu ya. Nah, jika udah pas, ujung-ujungnya udah pas, buka di bagian sisi, salah satu sisi, jangan semua dulu. Jadi sepertiga atau bagian sisi aja, jangan semuanya dulu. Intinya dia hanya untuk nandain posisi gitu. Nah, untuk pegangan di satu sisi. Terus kemudian tarik pelan-pelan bagian papernya secukupnya atau ininya Anda, terus diratain. Tetap dengan mengacu ke sebelah sana, jangan geser ya. Gitu. Nah, jangan lupa nih alatnya nih. Tuh, sekuji. Bisa pakai bekas kartu kredit atau ATM atau kartu nama, terus dilapisin kain. Kemudian tarik lagi bagian belakangnya. Pokoknya terus dijaga, jangan terlalu narik. Nah, ini makanya fungsi kenapa kita harus pakai monomerik. Kenapa kita harus pakai monomerik? Itu biar nggak terlalu melar, bro. Karena nanti kalau pakai cast vinyl, pas kita tarik kayak gini terlalu melar, gambar bisa peyang. Akhirnya nanti nggak persegi atau nggak kotak. Jadi itulah pentingnya paham tentang sebuah stiker agar kita nggak mubazir ketika menghadapi media yang seharusnya cukup monomerik, tapi kita pakai cast vinyl. Itu malah menyusahkan dalam proses produksi. Jadi kalau monomerik atau vinil-vinil yang standar itu untuk media datar itu enak dipasangnya, apalagi kalau udah dilaminasi. Nah, makanya di sini sebenarnya fungsi laminasi adalah selain dia untuk memperkuat hasil cetakan, ketika proses produksi juga lebih enak gitu. Jadi ketika proses produksi itu lebih enak, nggak susah. Lihat nih, yang penting ditekan banget nih. Nah, karena stiker itu udah ada lemnya, jadi kita enak kan, nggak ngerinjel-ngerinjel, nggak harus nunggu lem kering dan sebagainya. Begitu. Nah, oke. Ini ya teman-teman, perhatikan. Jadi yang penting buka dikit-dikit aja, nggak usah nafsu untuk langsung buka semua, nggak usah. Itu kalau yang langsung dibuka semua nanti resiko ngelipet, resiko malah ngepasinya susah, nggak bisa digeser-geser, itu susah. Intinya mainnya slow tapi pasti gitu. Nah, kalau udah makin banyak bagian yang ketempel, Anda bisa nariknya agak banyak gitu. Tapi enaknya ya dikit-dikit lah, biar nggak. Terus gosoknya itu ke arah luar ya. Jadi ke arah luar dalam, dari dalam ke arah luar gitu istilahnya. Jangan dari luar ke dalam, tapi dari bagian dalam keluar. Karena kita akan mengeluarkan gelembung. Nah, ini sebenarnya kalau mau yang agak, misalkan tanya pinggirannya gimana, ini gimana, bisa aja dilipat ke dalam kayak gitu. Tapi kalau saya nggak suka dilipat ke dalam, jadi kita potong habis saja. Potong habis, ngepres sesuai MDF-nya, karena MDF-nya kan kita udah di laser tuh. Jadi ketika sudah di laser, dia udah ada warna hitamnya dari efek pembakaran. Nah, ini udah jadi. Terus kalau udah kayak gini, kita tinggal disisir sesuai pas ngepres dari MDF-nya. Ini nyabutnya santai-santai aja, nggak usah buru-buru. Sekali lagi, ini enaknya pakai monomerik vinyl ya. Jadi emang monomerik itu emang biasanya untuk advertising, untuk poster kayak gini. Nah, kita balik. Nah, sekarang kan kita tinggal potong tuh. Ini MDF-nya itu sebagai penggarisnya.
Yang sekali lagi ya tinggal kerapihan dari proses kerja dari Anda yang maksudnya yang ngerjain ya gitu. Kalau yang ngerjain rapi ya rapi, kalau enggak ya pasti enggak. Pastikan cutternya tajam gitu loh. Punya ada cutting mat-nya kayak gini, jangan di lantai. Kalau di lantai kan kadang suka kasar. Oke, nah kalau udah kayak gini jadi. Nah, tinggal rapiin lagi pinggir-pinggirnya, ini dikuatin lagi, digosok-gosok lagi untuk memastikan bagian pinggir itu benar-benar rapi. Misalkan kalau ada yang bagian putih atau masih ada ini, disisir kembali kayak gitu. Nah, ini adalah proses penempelan untuk menggunakan mesin laminasi. Kalau menggunakan mesin itu lebih enak karena apa ya, lebih resikonya itu bisa lebih, resiko gelembung, resiko miring itu lebih bisa diminimalisir kayak gitu. Karena dia sekali jalan kayak gini nih, yang penting dipotong dulu salah kanan kiri, bagian memanjangnya itu sesuai ukuran sesuai ukuran apa ini papannya gitu. Nah, nanti kalau udah tinggal dipasin kan, terus kemudian dibuka sedikit, nanti dibuka sedikit. Jadi ini cara laminasi untuk media yang tebel. Dan harus diingat, ini enggak semua laminasi bisa, harus laminasi yang bisa di-adjust ininya nih, rollernya. Jadi dia bisa dinaikin turun karetnya ini. Biasanya kalau yang bisa di-adjust tuh emang dia bisa sampai 5 mila, sampai istilahnya sampai 6 mili masih bisa juga, 6 mili atau sampai 1 cm juga bisa. Itu namanya mesin laminasi mounting ya. Karena ada mesin laminasi yang nggak bisa mounting gitu. Nah, itu kan tadi udah separuh, jadi kan ini sebenarnya udah nempel dikit. Jangan lupa dibersihin. Ini dibersihin biar nggak ada apa ya, kerikil-kerikil atau yang masih gerinjel gitu istilahnya. Pokoknya intinya harus dibersihin gitu. Nah, jika sudah tinggal narik bagian yang ininya, nanti dia masang sendiri. Nah, kan tinggal dipegangin ya. Nah, ini enaknya kalau pakai monomerik nggak melar. Kalau pakai cast vinyl dia melar, meleot kayak gitu. Nah, ini nanti kalau udah kayak gini dirapiin. Oke, jadi setelah tadi udah kita tunjukin prosesnya, ini adalah hasilnya ya. Jadi teman-teman, ini hasil fotoblog atau biasa disebut juga kolase dan sebagainya. Nanti belakangnya tinggal dikasih double tape. Biasanya begitu, beli di Ace Hardware, ada di toko-toko peralat pertukangan ya, itu ada. Jadi double tape mounting, atau cari aja di Google itu ada. Seperti ini jadi hasil yang tadi kita udah mounting semua kayak gitu. Nanti bisa gloss, bisa glitter, laminasinya kita akan sediakan macam-macam. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.